hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan tugas pengabdian kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan kini tiba saatnya bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan semua orang kudus di GKPA Jalan Cangkir ini untuk sembari kembali mendengar sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Karena kita yakin dan percaya dengan mendengar sabda Tuhan, kita kembali dikuatkan untuk menghadapi kehidupan kita yang penuh harapan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Tema khotbah yang akan kita bahas dan renungkan, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Tema ini diangkat dari kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tatkala mereka dalam perjalanan pelayanan, lalu Yesus melihat ada banyak orang yang mengikutinya, lalu dia bertanya kepada Filipus bagaimana cara untuk memberi makan yang 5.000 orang itu. Sebenarnya Yesus tahu bagaimana caranya, tapi dia mencobai Filipus. Dan Filipus berkata, ya hanya ada 200 dinar, mana mungkin bisa kita memberi makan 5.000 orang. Kalaupun dibeli roti paling sedikit-sedikit, tidak mungkin kenyang. Lalu Andreas berkata, yang ada sekarang pada anak kecil ialah 5 roti, 5 jelai roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengatakan, silakan suruh duduk mereka. Lalu diperkirakan 5.000 orang. Kemudian Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, dia mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada orang, lalu berucap syukur kepada ikan yang 2 itu, membagi-bagikannya kepada setiap orang, dan semua kenyang. Dan Yesus berkata, kumpulkanlah sisanya supaya jangan berserakan, kira-kira begitu ya. Lalu terkumpullah 12 bakul sisanya. Ini sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Dia berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Ini yang mau kita lihat, bahwa Yesus tidak hanya memberi kebutuhan jasmani rohani, hanya berkhotbah, hanya menyampaikan kebenaran firman, tetapi juga dia peduli memberikan kebutuhan jasmani. Lagu kita tadi, Allah peduli, dia mengerti, dia memberikan kita kehidupan. Bahkan tadi lagu kita juga ada lagu di sini tadi, dia mengenyangkan seumur hidupku. Jadi kalau Tuhan memberi makanan, itu memberi makanan atau kekenyangan bagi kita seumur hidup. Wah, ini tadi nyanyian kita. Lagu nomor berapa itu tadi? Tadi sudah kita nyanyikan itu ya. Dia mengenyangkanku. Ini Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi Tuhan memberi kekenyangan atau membetuhi kehidupan kita, memberikan kita hidup kenyang sampai seumur hidup kita. Ini yang menarik dari teks ini. Sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimanakah cara Yesus memenuhi kebutuhan kita? Bagaimana cara Yesus memenuhi kebutuhan kita dari teks yang kita baca tadi? Yang pertama, Yesus memberikan perhatian terhadap kebutuhan orang banyak. Jadi kalaupun para murid mengatakan suruhlah mereka pulang, tidak mungkin kita memberi dia makan atau memberi mereka makanan jasmani. Tetapi Yesus mau katakan, duduklah, suruhlah duduk. Artinya Yesus memberikan perhatian terhadap kebutuhan orang banyak. Ini yang penting. Mengikut Yesus tidak hanya mendapatkan kepuasan rohani, tetapi mengikut Yesus akan diberikan kekenyangan jasmani. Ini yang kita lihat. Pertama, bagaimana cara Yesus memenuhi kebutuhan orang percaya. Yang pertama, Yesus memberikan perhatian kepada kita. Yesus peduli kepada kita. Caranya
kalau zaman sekarang tidak mungkin lagi kita dikumpul di sebuah tempat lalu Yesus mengambil roti 5 dan ikan 2 lalu berdoa lalu diberi kita sekarang roti itu sampai kenyang. Tidak mungkin lagi seperti itu. Caranya ialah Tuhan memberkati pekerjaan usaha kita atau apapun yang kita lakukan, lalu dari situ kita diberi kekenyangan. Kita berusaha diberkati, kita bekerja diberkati, kita melakukan sesuatu diberkati, akhirnya kita bisa membeli makanan kita dan kita kenyang. Itu yang pertama. Jadi Allah peduli. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita, caranya sekarang ialah memberkati pekerjaan kita. Maka tugas kita ialah bekerjalah dengan baik. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Entahkah di kantor swasta, pemerintah, atau wirausaha swasta, kerjakan. Maka Tuhan